Betul. Betul. Kita mulai nggih, Bapak Ibu nggih. Monggo. Pak Kepala Kantor sudah hadir, Pak Kasubag TU juga sudah hadir, Pak Kabag TU Kanwil juga hadir, Pak Kasubag Utara dan KUP juga hadir. Baik, untuk semua speaker mohon untuk dimatikan semuanya. Kita mulai, Bapak Ibu ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin Abdillah, amma ba'du. Bapak Ibu, beserta sosialisasi SE Menteri Agama nomor 19 tahun 2021 dan LCKH online pada pagi hari ini. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, Rabu tanggal 7 Juli tahun 2021. Kita semua bisa hadir secara virtual pada pagi hari ini dalam keadaan diberi nikmat kesehatan yang sehat. Saya doakan semoga selalu tetap sehat, dan yang sedang diuji sakit semoga Allah segera diberi kesembuhan. Amin. Amin. Sebelum kegiatan dimulai, perkenankan saya untuk menyapa dulu. Ini yang pertama, Bapak Fajar Adi Nugroho, Esos MSI, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi, Bapak. Bapak Fajar. Assalamualaikum, Bapak Fajar. Mungkin Pak Fajar masih mengikuti Zoom dengan Dirjen Anggaran dan KPPN, Mas. Oke. Kemudian yang kami hormati Bapak Kasubag Kortala dan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Sugeng Enjang Pak Nurholis. Sugeng Enjang, Assalamualaikum Mas. Sehat-sehat nggih? Alhamdulillah sehat selalu. Amin, alhamdulillah. Kemudian Bapak Kepala Kantor, Bapak Kasubag TU Kankemenag Kabupaten Cilacap, Sugeng Enjang Pak Kepala Kantor dan Pak Kasubag TU. Sugeng Enjang. Assalamualaikum, ya? sedulur. Oke. Semoga semakin baik, semakin sehat, Pak. Amin, amin. Amin. Tak lupa juga salam hangat saya untuk para kasih dan penyelenggara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Kepala Madrasah Negeri se-Kabupaten Cilacap, Kepala KUA se-Kabupaten Cilacap, serta penghulunya, kemudian pengawas madrasah dan PAI Kankemenag Kabupaten Cilacap, para pejabat fungsional pada Kankemenag Kabupaten Cilacap, dan penyuluh agama Islam se-Kabupaten Cilacap yang PNS. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kegiatan pada pagi hari ini kita mulai, saya akan bacakan susunan acara kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Surat Edaran Menteri Agama nomor 19 tahun 2021 dan sosialisasi LCKH secara online. Akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Kemudian yang ketiga, sambutan Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang keempat, sosialisasi Surat Edaran Menteri Agama nomor 19 tahun 2021. Yang kelima, sosialisasi LCHK online oleh Kasubag Kortala dan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Kemudian nanti diteruskan ada waktu tanya jawab, dan kemudian yang terakhir penutup. Baiklah, Bapak Ibu, beserta sosialisasi secara virtual pada pagi hari ini,
Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama dan yang non-muslim untuk bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap kepada Bapak Haji Imam Tobroni SAGMM. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bapak. Bapak Kepala Kantor sudah gabung nggih? Oh ya. Halo Mas. Oke. Ya, Bapak Kepala Kantor sudah gabung. Monggo Bapak untuk memberikan sambutan pada pagi hari ini kepada peserta sosialisasi SM Menteri Agama nomor 19. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'ba'du. Yang mulia tamu kita pada hari ini Pak Kapat, pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Pak Fajar. Yang saya hormati sahabat saya ini Pak Kasupat Ortala dan hukum yang sangat luar biasa semangatnya. Saya berterima kasih juga bisa hadir di tengah-tengah kita. Nurholis, ini sahabat saya dari banyak hal ya. Di beberapa tempat, banyak menorehkan prestasi juga. Para Kasupat yang baik kepala KUA, pengawas madrasah, para penyuluh, juga yang saya hormati para analis kepegawaian, analis perencanaan, bendahara, peranata keuangan dan seterusnya. Hari ini hari yang sangat berbahagia karena kita dapat bertemu walaupun melalui Zoom ya, tanpa mengurangi semangat kita semua. Kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap jaga kesehatan. Ini sebelumnya Pak Nurholis, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya ini yang sudah memberikan doa ya, kirim doa sehingga semakin memberikan motivasi. Khususnya saya ini sedang isoman ini Pak Nurholis. Oh ini ya. Udah, terima kasih. Ya, sehat Pak. Ada kebijakan dari pemerintah yakni PPKM ya, akhirnya ditemani oleh semua isolasi mandiri. Yang saya hormati bahwa kita belakangan ini sudah banyak mendapat di luar 16 Menteri Agama ada surat edaran nomor 17, surat edaran nomor 18, dan ada nomor 19. Saya minta pejabat Kementerian Agama, ini yang pertama tentu harus mencermati dengan sungguh-sungguh atas regulasi-regulasi itu. Tidak hanya mencermati, tetapi melakukan sosialisasi, arahan, dan bimbingan kepada seluruh ASN dan juga stakeholder yang punya hubungan dengan apa yang terkait dengan surat edaran tadi. Surat edaran nomor 16 digantikan dengan surat edaran nomor 17, yakni terkait dengan tata cara peribadatan di masa PPKM. Dan tata cara peribadatan di masa PPKM ini tolong khususnya kepada Kepala KUA, seluruh ASN di Kementerian Agama untuk ikut mengamankan. Ini adalah surat edaran yang dikeluarkan oleh komandan kita. Maka kita tidak lain dan tidak bukan harus sam'an wa ta'atan.
Tidak ada kata atau tidak ada kalimat yang ingin keluar dari surat edaran tadi. Bagaimana kita diminta untuk melakukan kegiatan ibadah di rumah? Ini harus dicontoh oleh seluruh ASN kita. Saya bangga, saya terima kasih kepada kepala KUA dan para penyuluh kita yang selain itu juga telah saya lihat di media sosial, laporan-laporan lewat WhatsApp group, ini telah melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara luas. Ini memang sudah menjadi kewajiban kita, kewajiban para penyuluh kita, kepala KUA berkoordinasi dengan tokoh-tokoh lintas sektoral di kecamatan. Ini penting sekali. Jangan sampai ada surat edaran itu Forkompimcam tidak tahu. Koordinasi boleh dengan melalui WhatsApp, melalui media sosial, atau langsung bertemu, tetapi harus dengan protokol kesehatan. Ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian terkait dengan SN nomor 17 ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, kepala KUA, para penyuluh agama yang semangatnya luar biasa. Kewenangan kita adalah sosialisasi dan edukasi. Yang melakukan tindakan tentunya adalah bukan ranah kita. Kita tidak ingin tiba-tiba ada penyuluh lockdown sebuah masjid misalnya, bahwa balok atau bahwa dipatoki masjidnya ditulis lockdown. Itu bukan ranah kita. Kita melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan sebaiknya. Il hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini yang perlu saya sampaikan supaya tidak ada konflik. Walaupun demikian tentu tantangan sangat berat. Saya lihat Bapak Ibu sekalian ketika kita sudah masuk di era new normal, era seperti biasa kita melaksanakan ibadah, kita kembali seperti saat-saat Corona atau saat musibah COVID-19. Tetapi karena ini adalah perintah, kita harus amankan dan harus kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Dan saya ucapkan terima kasih, sungguh sangat luar biasa. Para sahabat-sahabat kepala KUA terus bergerak, koordinasi sebaik-baiknya dengan tokoh-tokoh masyarakat, para penyuluh tertularnya COVID-19. Ini Bapak Ibu sekalian, untuk itu maka saya minta hati-hati betul, protokol kesehatan dijaga, terutama dikasih pesan Pak Kepala KUA para penyuluh kita dalam bergerak dari masjid ke masjid, dari rumah ibadah ke rumah ibadah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan masih sebelum nanti masuk kepada surat edaran nomor 19, bahwa kita juga diminta agar pelaksanaan kegiatan baik peribadatan yang menyangkut keseharian, peribadatan yang menyangkut nanti pelaksanaan takbiran, sholat Idul Fitri, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah penyembelihan kurban. Ini mohon dipantau oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi khususnya kepala KUA, para penyuluh kita untuk memantau secara baik dan edukasi itu untuk terus dilakukan. Saya kira saya tidak akan merinci satu persatu jenis-jenis kegiatan karena semuanya sudah mahum, semuanya sudah paham, itu sudah dibaca itu oleh masing-masing oleh masing-masing Bapak Ibu sekalian. Yang ada yang selanjutnya adalah lahir yang surat edaran nomor 18 tentang tata kerja kita, cara kerja kita, juknis atau juklak pelaksanaan kerja kita, yang saat itu kita juga sudah memberikan surat edaran, yang surat edaran itu juga mohon dicermati oleh kepala KUA, oleh para penyuluh, para pengawas, dan tolong ini pengawas-pengawas kita ini, jangan sampai tidak melakukan pemantauan, jangan sampai tidak berani, kan gitu ya, untuk menyampaikan sesuatu ini kepada kepada
kepala-kepala madrasah, guru-guru ASN Kementerian Agama. Ini agar kita itu memang satu barisan untuk mensikapi terkait dengan surat edaran tadi. Yang tentu surat edaran kemarin sudah kita lakukan, yang salah satunya adalah kita WFH 100%, kan begitu ya. WFH 100% artinya bahwa kita melaksanakan kegiatan tidak ada yang di kantor, semuanya ada dari rumah. Yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan pendidikan, pelaksanaan pelayanan bimbingan pencatatan pernikahan atau pendaftaran pernikahan. Mestinya idealnya begitu, idealnya kan memang harus gitu. Dan tetapi kemudian ada dinamika yang berkembang. Ada dinamika yang berkembang yang mungkin sebenarnya memang Permendagri ini menunjukkan bahwa ada ada yang boleh dilakukan secara WFO, yakni yang terkait dengan pekerjaan yang bersifat esensial, apalah masalah keuangan, kemudian masalah kesehatan, masalah perbankan, masalah valuta asing, kan gitu. Nah, kita itu sementara ini memang kemarin sebelum terbitnya SN nomor 19 ini, kita anggap tidak ada yang esensial di Kementerian Agama. Tidak ada yang bersifat sesuatu yang sangat penting yang ada di Kementerian Agama. Itu maka semua harus WFH 100%. WFH 100% itu dimaksudkan adalah tidak ada yang memang melaksanakan tugas di rumah atau di kantor, termasuk para guru kita. Ini Bapak Ibu sekalian, saya ini kalau melihat dinamika atau perkembangan di madrasah ini, Bapak Ibu tidak boleh ambivalen, khususnya kepada para pengawas ini. Ambivalen itu adalah sikap yang ditunjukkan yang seolah-olah itu dia itu melarang, tapi juga tidak, atau tidak, tapi juga melarang. Itu ya, harus jelas bahwa pelaksanaan pembelajaran kita itu masih harus berlangsung daring sampai dengan pelaksanaan PPKM darurat mikro ini terpenuhi, yakni sampai dengan tanggal 20 Juli. Dan tolong memang saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian lewat WhatsApp untuk kita bersabar, madrasah-madrasah kita bersabar, tidak melakukan kegiatan pertemuan-pertemuan, rapat-rapat besar yang yang menghadirkan banyak orang, yang akhirnya melahirkan konflik interest atau melahirkan semangat kurang baik dari keteladanan kita sebagai ASN di Kementerian Agama. Diatur caranya dengan sebaik-baiknya menggunakan media komunikasi. Kita sudah punya yang namanya digital. Kita sudah punya yang namanya banyak media-media yang bisa kita manfaatkan dan kita gunakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya ada dinamika, nanti saya minta dibahas oleh Pak Kasubag TU yang untuk memimpin ini, silakan. Ya, ini lahirnya SN nomor 19. SN nomor 19 tahun 2021 ini ada hal yang bisa dilakukan dalam pelayanan publik kita yang bersifat esensial. Esensial tadi minta saya didefinisikan mana-mana faktor-faktor yang bersifat esensial itu. Apakah pendaftaran haji masuk dalam kategori ini? Kalau ada silakan, mungkin ada dasarnya. Apakah pelayanan pendaftaran nikah termasuk dalam kategori ini? Kalau mungkin pelayanan pencatatan nikahnya, iya. Tapi apakah pelayanan pendaftaran nikah juga kategori ini? Kalau kategori ini, maka KUA, kantor urusan agama kita itu bisa saja kemudian dibuka 50%. Tetapi kan orang mendaftar nikah itu kan tidak setiap hari kan, setiap hari.
Saya kira itu kan jumlah 50% itu Pak Kasifak jumlah yang maksimal. Bisa kemudian diturunkan sesuai dengan situasi dan kebutuhan masing-masing satker atau KUA. Di madrasah misalnya adakah di madrasah sesuatu yang esensial? Pelayanan di bidang pendidikan. Nah, ini saya kira tidak ada ya. Artinya bahwa kecuali misalnya orang legalisir ijazah itu bukan harus dibuka secara mutlak jam sekian layanan kita sepanjang hari, tidak. Itu mungkin bisa cara WhatsApp atau mungkin ada satu orang yang diberi tanggung jawab untuk memberikan pelayanan itu. Jadi ini dirumuskan karena ternyata ada SE yang 19 itu yang memungkinkan kita itu untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dengan jumlah maksimal 50% untuk pelayanan yang bersifat esensial di Kementerian Agama. Hanya memang kita koordinasi sama Kanwil, nanti mungkin ada pencerahan dari Pak Kabak, mohon izin Pak Kabak, apakah ada hal-hal yang bersifat esensial, atau pengertian esensial itu seperti apa, kan begitu. Kalau Permendagri itu kan udah jelas. Lalu pengertian esensial di Kementerian Agama itu yang seperti apa? Orang daftar haji mungkin kalau yang pendaftaran datang 50% petugasnya yang daftar haji tidak setiap hari kan, atau mungkin seperti apa di rumusannya, nanti mungkin Pak Kasih PHU sudah dapat bocoran itu. Dan yang paling terakhir, saya tidak berlama-lama, mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan mencermati saja bahwa apapun yang menjadi keputusan, apapun yang menjadi regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, oleh Pak Menteri Agama, ini memang keadaan kita atau keberadaan kita ini hanyalah menerima dan melakukan. Tidak boleh kita itu ikut membantah-bantahkan. Ini yang perlu saya sampaikan. Baik yang kita tata cara peribadatan, baik yang tata cara untuk pelaksanaan kinerja kita, itu tidak bisa kita bantah-bantahkan karena kita tinggal melakukan itu. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas sinergi kita, dan khususnya Pak Kepala Pak Kasubag TU terkait dengan pencairan anggaran-anggaran yang terkait dengan tukin, terhutang, juga terkait dengan tunjangan profesi guru, tunjangan penyuluh, gaji. Ini tidak boleh gara-gara ini menjadi tidak berjalan dengan baik. Harus tetap lancar karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat kita, hajat hidup para guru-guru kita, penyuluh kita. Ini yang perlu saya sampaikan. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi Pak Nurholis ya atas kehadirannya, mohon pencerahannya, sekaligus mungkin ada hal-hal yang tidak hanya terkait dengan masalah LCHK online. Terima kasih sekali, ini yang saya juga belum sempat bisa masuk di dalamnya. Kemudian nanti pencerahan ini bisa memberikan kesempatan pada kita semuanya. Dan Pak Kabak, terima kasih. Saya mohon nanti juga arahan Pak Kabak hadir di sini kalau masih sudah tidak ada acara lagi yang terkait dengan ini. Yang hadir adalah ASN, pejabat-pejabat baik struktural maupun fungsional di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Saya kira itu. Selamat bertugas, tetap semangat, dan ini menjadi cara kita untuk semakin memberikan nilai manfaat untuk orang lain dan cara kita untuk mendapatkan barokah. Saya kira itu. Terima kasih. Dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Semoga Pak Kepala selalu sehat ya Pak, tetap semangat. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk sambutan yang kedua, sambutan Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Fajar Adi Nugroho, SOS MSI, sekaligus nanti mohon pencerahannya Bapak terkait dengan adanya Surat Edaran Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2021.
Kepada Bapak Haji Fajar Adi Nugroho, Esos MSI, waktu dan tempat kami persilakan. Matur nuwun Mas Agus. Suaranya jelas nggak? Jelas, Pak? Jelas. Oke. Jelas. Ini saya nyambi nih, lagi nunggu antrian mau ngisi Oke. aktivasi. Nanti kalau itu saya tunda dulu ya. Ini mumpung bisa matur sekedap. Nggih, matur nuwun Pak Imam, Pak Kepala Kantor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Imam Toproni, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, yang dalam hal ini beliau sedang diberi titipan gerah, mudah-mudahan beliau tetap sabar, tabah, dan segera sehat sehingga bisa bersama-sama kita mengawal, membantu Cilacap untuk bisa melayani masyarakat di bidang keagamaan dengan baik. Kita doakan semoga beliau tetap sehat, cepat sehat bersama keluarganya. Juga yang terhormat para pejabat struktural, non-struktural, pejabat pelaksana maupun fungsional tertentu yang ada di Kemenak Kabupaten Cilacap, mungkin bisa ada teman-teman dari mungkin KUA, madrasah dan sebagainya, monggo. Tentu pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Tuhan karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Juga tidak lupa di sini ada Pak Nurholis, mungkin teman-teman dari Kanwil, Ortala dan KUP, rekan saya, mungkin ada juga Mas Hamid dan lain-lain yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Serta Mas Agus yang sudah semalaman dari berkoordinasi. Alhamdulillah, tentu saya tidak bicara banyak. Pertama, menyampaikan terima kasih atas inisiatifnya untuk melakukan kegiatan ini, tentu dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Menteri Agama yang semula 18 diubah menjadi 19, tentu dalam rangka memaksimalkan layanan kita di masa pandemi COVID-19 ini, dan kita tentu harapan Pak Menteri, kita semua diberikan kesehatan, kekuatan untuk melayani masyarakat. Meskipun kita tentu dengan melakukan pekerjaan dari rumah bagi yang bisa, tetapi juga dipersyaratkan untuk hadir di kantor ketika memang harus dilaksanakan di kantor karena tidak bisa dari rumah. Oleh karena itu, hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh teman-teman di Jakarta oleh Pak Menteri, tentu berikutnya kita ketahui muncul ada surat edaran 19 tahun 2021. Nah, di situ secara teknis memang ada beberapa koreksi perlu kita ketahui secara redaksional karena memang informasinya secara cepat harus ngimbangi Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya, maka pada saat menyusun ada beberapa redaksional yang perlu disempurnakan satu. Tidak perlu saya sampaikan salah tulisnya ada di mana. Gitu. Tapi berikutnya adalah yang penting dari substansinya, yang menarik kita semula juga tidak tahu mana yang menjadi sektor esensial dan sebagainya, mana menjadi teknik support dan sebagainya. Tentu kita gebyah uyah saja, pokoknya WFH. Syukur-syukur bisa bekerja dari rumah semua. Jadi memang saya minta wajibkan, udah kerja aja dari rumah. Layanan kita usahakan, mumpung lagi ada kesempatan, kita berinovasi. Semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah melalui online. Alhamdulillah untuk tata persuratan dinas elektronik di Kanwil, kita sudah menggunakan elektronik, jadi tidak perlu ke kantor. Semua bisa diselesaikan, termasuk tanda tangan Pak Kanwil. Terus berikutnya, tentu dalam rangka pengendalian SDM kita, jangan sampai nanti kita sudah terima gaji, tetapi hanya sebatas presensinya alhamdulillah sudah online semua, maka jangan sampai nanti dipertanyakan mana bukti kerjanya. Maka kita berinisiatif bagaimana kinerja organisasi kita, kinerja pegawai itu bisa terdokumentasikan dengan baik. Nah, salah satunya dengan LCKH online yang dibangun oleh teman-teman di Kanwil. Salah satunya di sini ada Pak Nurholis dengan timnya. Alhamdulillah sudah dapat menciptakan LCKH online. Tentu hasil karya dari tim kreatif, tim percepatan perubahan. Di situ ada Mas Aziz dari Demak, Mas Anggun dari Salatiga, ada Mas Hadi dari Purwokerto, ada Mas Hamid dari
Semarang Kanwil dan Mas Adi, Nur Adi Setiawan, itu rekan kami. Tentu di sini ada teman-teman yang lain di Hortala bergerak semua, tapi 6 orang inilah yang mengawal bagaimana hadirnya LCKH online ini. Nah, ini bagian dari kita mengendalikan semua Bapak Ibu sekalian. Tentu kita ingin semuanya berjalan dengan baik seperti arahan Pak Kanwil. WFH itu bukan libur. Maka bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu luang ini. Jadi disampaikan oleh Pak Kanwil bahwa ketika kita WFH kok menyampaikan kita itu lebih santai, itu adalah salah sasaran. Orang yang tersasar, orang yang tersesat. Karena Pak, ternyata ketika kita WFH justru tidak ada waktu senggang, di situ ada WFH, Zoom meeting dan sebagainya. Zoom meeting juga dari mana-mana melakukan. Kadang-kadang seperti ini kayak gini kan double-double. Harusnya tiga tempat nih. Tadi saya batalkan 1, diundur nanti jam siang. Nah, saya seperti itu Bapak sekalian, maka beredarlah surat edaran yang nomor 19 tadi, tentu untuk menata kita menjadi lebih baik lagi. Salah satunya adalah terkait dengan sektor esensial yang 50% tadi saya sempat mendengar sedikit yang disampaikan oleh Pak Kepala, Pak Imam, tentu terkait dengan layanan-layanan di KUA. Kita tidak bisa mengatakan bahwa orang sudah kebelet nikah kok nggak boleh nikah, maka kita menjadi salah. Jadi KUA itu ibaratnya seperti kantor kelurahan lah. Maka juga tetap harus buka. Ke kantor kecamatan juga harus layanan-layanan itu tetap buka. Nah, tinggal diatur. Saya setuju tadi dengan Pak Imam, apakah pendaftaran harus semuanya, kan enggak. Pendaftaran kita ketika bisa online, maka itulah kita gunakan semaksimal mungkin. Kita atur siapa yang harus berangkat ke kantor, kapan harus dari rumah. Kalaupun harus ke kantor, sudah ada mekanismenya, harus ada suratnya, penugasan, di sana juga protokol kesehatannya juga dikuatkan. Saya kira itu, kita harus menjaga bagaimana Kementerian Agama kita harus sehat semua. Gitu. Kalaupun harus terpapar, mudah-mudahan juga tetap sehat, bisa beraktivitas dengan baik. Mudah-mudahan semuanya sehat. Itu jadi terkait dengan faktor sektor esensial, itu tadi KUA, tolong nanti disiapkan teman-teman KUA, diatur saja waktu. Bisa online, pendaftaran online. Tetapi pada saat pernikahan, untuk pencatatan pernikahan tentu harus langsung online. Saya kira itu yang harus kita sampaikan. Terus PTSP juga diatur. Jadi mungkin waktunya tidak full dari pagi sampai sore, tapi ada pemberitahuan bahwa layanan kita tetap jalan, tetapi waktunya mungkin harus dibatasi. Kira-kira itu. Terus terkait dengan sektor technical support di sini. Tentu Satpam kami di Semarang juga tidak bisa WFH. Karena apa? Pengamanan nggak bisa dari rumah, jadi tetap yang piket, yang tidak piket ya namanya sedang libur, kira-kira kan itu, bukan WFH. Terus sopir dan sebagainya juga diatur saja, karena mobil nggak boleh tidak dipanasi karena harus dirawat, tinggal diatur bergantian itu. Terus jaringan IT, listrik, teknik dan sebagainya itu juga harus digunakan, dirawat dengan baik. Lah, saya kira itu beberapa yang perlu kita koordinasikan dengan baik Pak Imam dan teman-teman di Cilacap, diatur bagaimana kita tetap bahagia, kita tetap semangat untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Tentu tidak nyaman kita, tapi berikutnya supaya lebih nyaman kita bagaimana bersyukur. Kita harus lebih banyak bersyukur, mensyukuri apa yang sudah dan sedang diamanahkan oleh kita. Kita masih diberikan kemuliaan sebagai pegawai Kementerian Agama. Nah, saya kira itu yang harus kita lakukan. Maka ketika kita bersyukur, insya Allah kita lebih enteng apa yang kita lakukan. Lah, rasa bersyukur Bapak sekalian, kita pegawai negeri ibaratnya di rumah nggak ngapa-ngapain saja itu sudah digaji, gitu kan? Ya, coba teman-teman kita, saudara saya yang di situ di pantai Kisik sana, ketika dia tidak melaut, tidak boleh keluar rumah, ketika tidak bisa mancing, tidak bisa narik ikan, maka dia nggak bisa hidup, kira-kira itu.
Nah ini yang Bapak Ibu sekalian, tentu saya selaku Kabak TU ingin semuanya berjalan dengan baik. Kita harus mengendalikan seluruh kabupaten kota, layanan-layanan kita tetap jalan, tapi saya harus memastikan teman-teman juga harus tetap sehat, harus tetap semangat, gitu kan. Kalau misalnya ada yang kurang nyaman ya, ini sementara ini saya di Semarang juga ya sendirian nih, alhamdulillah keluarga di Jakarta itu kan. Panjenengan semua di Cilacap kumpul dengan keluarga, pasti lebih senang, lebih bahagia. Saya di Semarang juga tentu harus lebih bahagia juga meskipun sendirian, karena bisa membantu panjenengan semua lah, kira-kira itu. Jadi terkait dengan edaran 19, kira-kira itu nanti ada tambahannya, hanya itu aja. Jadi sektor esensial, KUA, PTSP tetap harus dijalankan, tinggal kita tidak tutup, tetapi adalah mengatur bagaimana layanan-layanan kita bisa maksimal. Itu Pak Kankemenak, Pak Imam, Pak Aziz, dan teman-teman sekalian. Dan berikutnya tentu terkait dengan pengelolaan SDM supaya kita dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, maka kita ada LCKH online. LCKH online sedang dibangun, kita sedang menggarap yang di Kanwil, insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita rapikan semuanya. Ketika sudah kita rapikan, baru nanti kita sebenarnya mau kita terapkan kepada semua Pak Kankemenak. Jadi 10 Kankemenak, 35 nanti akan kita bantu, kita bimbing, kita dampingi, mudahkannya supaya setiap hari itu bisa melaporkan kinerjanya dengan baik. Kita berpikir dengan tim, kalau tidak misalnya nanti kita sedang menyiapkan, nanti ada SKP standar. Jadi semua kepala Kankemenak SKP-nya standar. Nggak usah pusing-pusing kira-kira apa sih yang harus dilakukan. Sama kerjanya Pak Imam sama Pak Asin di Cilacap sama Pak Fatah yang ada di Rembang, kerjanya sama. Jadi Menteri Agama, tapi Menteri Agama di kabupaten. Kelasnya kelas kabupaten. Pak Aziz gayanya itu kan kayak sekjen itu, tapi sekjen di Cilacap. Sama kayak saya sekjen cuma di Jawa Tengah. Lah kira-kira itu aja. Itu. Yang Pak kasih haji ya anggap saja kayak dirjen haji tapi di kabupaten. Nah ini yang harus kita bangun Bapak Ibu sekalian. Nanti yang kepala KUA ujung tombaknya itu jadi Menteri Agama di kecamatan lah, tapi urusan pernikahan, urusan manasik, kira-kira itu saja lah, kita harus menyemangati. Lah sehingga kita ingin mengelola laporan capaian kinerja itu dengan baik, memudahkan panjenengan semua. Saya tidak ingin menyulitkan, tetapi ketika suatu saat kita bisa menyajikan laporan kinerja kita dengan baik, LCKH kita, dokumentasinya ada, maka insya Allah akuntabel. Ketika kita akuntabel, laporan kerjanya juga baik, insya Allah lebih berkah, kira-kira itu. Saya ingin membangun itu. Jadi kalau nanti ada kesulitan, panjang tinggal koordinasi. Saya berharap nanti mungkin yang di Cilacap, nanti Mas Agus dan teman-teman mendampingi teman-teman yang ada di Cilacap. Kalau ada pertanyaan, persoalan silahkan. Mungkin secara bertahap nanti akan kita di Pak Kankemenak dulu. Setelah Pak Kankemenak sudah oke, nanti tahu manfaatnya, rasanya bagaimana, bagus nanti kita sampaikan ke semua. Saya berharap mimpi saya adalah 35 kabupaten kota nanti menggunakan aplikasi itu. Tentu tidak ada yang sempurna, tapi insya Allah inilah yang terbaik saat ini. Ya, oke, sementara gitu ya, tutup dulu ya. Nanti saya lanjutkan. Monggo dipun lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kabak TU yang sudah berkesempatan untuk bisa gabung pada pagi hari ini. Monggo kalau mau melanjutkan kegiatan yang lain Bapak. Beriring doa untuk Pak Kabak TU juga semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Baik Bapak Ibu, peserta Zoom meeting pada pagi hari ini, masuk pada kegiatan inti kita pada pagi hari ini akan disampaikan sosialisasi SE nomor 19 tahun 2021 yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kasubag TU, Bapak Haji Aziz Muslim MPDI. Kepada Bapak Haji Aziz Muslim MPDI untuk bisa memaparkan materi yang sudah dipersiapkan. Silakan Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik Mas Agus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Bagian Tata Usaha, Bapak Fajar Adi Nugroho, Bapak kita semua yang luar biasa, mentor kita, yang kami hormati
Pak Kasubag Kortala, Pak Nurholis, Sugeng Enjang, Pak Nur. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, mudah-mudahan segera sehat Pak Kepala dan bisa berhormati Pak Kepala KUA Kabupaten Cilacap, para Kepala Madrasah Negeri, MAN, MTSN, MIN, se-Kabupaten Cilacap. Yang kami hormati para pejabat fungsional, para penghulu, para penyuluh se-Kabupaten Cilacap, para pejabat fungsional, hadir, Pak analis kepegawaian, analis perencana, analis keuangan, bendaharawan, analis kehumasan, host kita yang luar biasa ini yang sudah mengudara, teman-teman semuanya, ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap yang berbahagia. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim melalui virtual tugas-tugas kita sebagai aparatur sipil negara, dan alhamdulillah pagi ini kita mendapatkan tamu yang luar biasa dari Pak Kabag TU yang Allah sekaligus nanti memberikan pencerahan kepada kita tentang LCKH online, yang itu merupakan produk andalan unggulan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus mudah-mudahan nanti bisa di breakdown ke teman-teman di daerah, sehingga kita akan mudah dalam menuangkan laporan kinerja harian, sekaligus itu nanti bersinergi untuk laporan bulanan sekaligus SKP-nya. Tentu kita sangat bersyukur dengan terobosan dan aplikasi yang memang sudah dirintis oleh Kanwil. Harapannya mudah-mudahan akan semakin meningkatkan akselerasi percepatan pencapaian kinerja kita. Apalagi kita di Jawa Tengah, ini 11 kabupaten kota mengikuti pilot proyek zona integritas. Tentu mudah-mudahan kita mohon doa restunya, karena insya Allah kita sedang menuju tahap penilaian dari TPN menuju survei dari Kemenpan RB. Insya Allah ini pada detik-detik yang terakhir. Untuk itu mohon support dan dukungannya dari semua pihak, dari madrasah, dari para guru, dari teman-teman kepala KUA, penyuluh, dan lain sebagainya. Jika nanti pada saatnya kami meminta list customer atau data responden yang harus kami entry untuk dimasukkan dan survei indeks kepuasan masyarakat. Tentu kami menunggu dari Kemenpan RB, dan mudah-mudahan pada saatnya kita sudah siap, dan mudah-mudahan kita lolos menuju WBK tahun ini, wilayah bebas dari korupsi. Allahumma amin. Beserta seluruh teman-teman se-Jawa Tengah, mudah-mudahan bisa sukses semua. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya berkaitan dengan Surat Edaran Menteri Agama nomor 19 tahun 2021 tentang sistem kerja pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama. Ini yang terbaru, jadi bagaimana sistem kerja di masa PPKM darurat. Iya, ada beberapa poin, yakni bahwa salah satu poinnya adalah bahwa ASN melakukan penyelesaian dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan dari rumah atau work from home Juli 2021. Kemudian ada item yang kedua, yakni bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang sifatnya mendesak sangat penting, yang hanya dapat dilaksanakan dari kantor. Pimpinan unit kerja dapat memberikan penugasan secara selektif kepada ASN. Kemudian yang C,
ASN Kementerian Agama yang bertugas di sektor esensial pelayanan publik telah paling banyak 50%. Sinyal. Pak Kasubag Teo menghilang apa ya? Pak Kasubag Teo masih join di sini? Pak Kasubag? Mungkin Pak Kasubag jaringannya ngelos. Ya, mohon maaf, ada gangguan sinyal. Oke, halo ya, Pak, monggo dilanjut. Ya Pak Gus. Oke, dilanjut, monggo. Lanjut. Ya, satu prinsip yang perlu kita dapat, WFH itu bukan libur. Ini mindset yang harus kita rubah. Jadi WFH bukan libur. Sehingga kinerja kita harus tetap prima, tetap optimal, termasuk ketika ada kebutuhan-kebutuhan dari kantor atau lembaga untuk hadir atau dibutuhkan oleh pimpinan, oleh atasan, kita harus sewaktu-waktu siap. Sehingga tidak ada alasan ketika dibutuhkan, aduh Pak, saya lagi WFH sih. Nah, ini kan kesannya, waduh, gitu. Nah, inilah yang sering saja, maka kami minta semua teman-teman untuk bisa merubah mindset itu bahwa WFH bukan libur, kita telah tetap melaksanakan tugas-tugas kedinasan. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan tadi persoalan bagi ASN yang melaksanakan tugas di sektor esensial. Kalau yang di SE terdahulu kesannya bahwa semua Kementerian Agama adalah non-esensial, tapi sementara direvisi di SE ini bahwa ternyata ada tugas-tugas yang esensial juga di Kementerian Agama, termasuk pada khususnya adalah pelayanan publik. Tadi sudah diidentifikasi oleh Pak Kabak, salah satunya adalah kantor urusan agama. Entah demikian, ternyata bahwa sistem di Simkah Web, ternyata pendaftaran nikah di lock untuk tanggal 3 sampai 20 Juli. Ini artinya untuk pendaftaran nikah pelayanan pengantin yang baru masih belum bisa dilayani. Kita masih menunggu surat edaran dari Dirjen Bimas Islam, kemarin informasi dari Pak Kasih Bimas, sehingga untuk pendaftaran nikah yang baru sementara masih belum bisa dilayani dengan Simkah Web. Namun demikian, dengan melihat arahan dari Pak Kabak tadi bahwa karena kantor urusan agama termasuk esensial, melayani pelayanan publik berkaitan dengan kepentingan nikah, maka berarti monggo diatur sehingga pada saatnya ada pelayanan yang sudah mendaftar, terutama yang pendaftaran sebelum 3 Juli itu kan masih sudah banyak. Nah, monggo diatur, akan tapi dengan memperhatikan tentu protokol kesehatan. Dan untuk Kabupaten Cilacap, Pak Bupati menginstruksikan kalaupun pelaksanaan terjadi, itu maksimal yang hadir 10 orang, paling banyak. Atau kalau ruangannya memungkinkan, ya boleh lebih dari 10. Akan tapi harapannya tentu kita lebih safety, lebih hati-hati, dan termasuk di dalamnya di instruksi Bupati menyarankan atau mewajibkan malah pengantin itu untuk ada hasil rapid. Ini juga masih belum kompak. Ternyata ada beberapa kecamatan yang tidak begitu kaku, ada beberapa kecamatan yang memang kaku, wajib mensyaratkan untuk pengantin yang pelaksana nikah harus menyampaikan hasil rapid test negatif. Nah, ini juga monggo, demi keamanan saya pikir instruksi Bupati sangat bagus, artinya bahwa
setiap pengantin, walaupun barangkali kesannya memberatkan, nanti juga menjadi ada semacam waduh kok biaya nikah mahal ya, harus ada biaya rapid swab dan sebagainya. Tapi itu memang sudah menjadi instruksi dari Bupati, sehingga monggo dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang selanjutnya bahwa kewajiban kita juga dalam WFH ini untuk bisa melaksanakan presensi secara online yang sudah kami sosialisasikan kepada teman-teman baik yang di kantor Kementerian Agama Kabupaten maupun yang ada di daerah-daerah. Dan juga untuk bisa melaksanakan pembuatan LCKH online. Setiap hari membuat LCKH online, kemudian melaporkannya Mas Tahid penampungnya. Setiap hari paling membuat laporan online di kepegawaian, paling lambat sudah saya pikir cukup waktunya jam 9 malam. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mulai merespon ini dan sudah jalan, dan harapannya nanti teman-teman yang di daerah juga bisa melaksanakan ini. Dan nanti kita ke depan juga kalau memang LCKH online yang dibuat oleh Kanwil sudah 100% fix, kita akan lebih mudah lagi. Nah, nanti teknisnya seperti apa kita akan dapatkan arahan, menjalankan paparan, presentasi dari Kanwil tentang seperti apa LCKH online yang memang sudah dibuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Untuk sementara ini kita masih menggunakan LCKH online versi Kemenag. Jadi LCKH online dibuat harian, kemudian diketahui atasan masing-masing. Yang penting adalah dilaporkan secara virtual, tanda tangannya besok kalau sudah ini tidak apa-apa untuk tanda tangan atasan masing-masing. Ya, yang penting setiap harinya, setiap ASN untuk bisa melaporkan kinerja tugas hariannya melalui LCKH online kepada admin kepegawaian. Ya, kemudian mengetahui atasan masing-masing. Dan kami harapkan juga untuk bisa mensosialisasikan pada para kasih, pada para penyelenggara untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman teman semuanya. Okay. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, bahwa poinnya yang pertama bahwa WFH bukan tugas yang esensial di kantor Kementerian Agama, salah satunya adalah pelayanan publik di kantor urusan agama. Monggo diatur dengan sebaik-baiknya, karena di sana memang tidak ada ketentuan berapa persen, cuma diatur maksimal paling akeh 50%. Saya pikir masyarakat sudah memaklumi, sudah dipasang beberapa woro-woro sehingga mendaftarkan nikah, demikian juga diundur pelaksanaan nikahnya, mengingat ada aturan PPKM ini yang tidak boleh mengadakan resepsinya, yang tidak boleh, ya, karena bisa mengundang kerumunan. Okay. Kemudian presensi online untuk bisa menggunakan online yang sudah disebarkan oleh kepegawaian, ya ini melalui aplikasi Soho. Ya, ada beberapa kendala lelet dalam uploading foto. Foto memang diharapkan adalah arahan dari Pak Kanwil, waktu selfie kita menggunakan seragam dinas. Maksudnya adalah itu sebagai file resmi, sehingga tidak terkesan seperti sedang mancing atau sedang pit-pitan dan lain sebagainya. Sehingga walaupun mungkin atasnya seragam, bawahnya sarungan, ya, tapi yang terekam adalah atasnya adalah pakai pakaian yang resmi. Iya, oke. Itu yang dapat kami sampaikan para
Bapak dan Ibu, teman-teman semua walafiat, dan kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan terima kasih, dan nanti sekaligus kita ikuti bersama presentasi dari Kasubag Ortala, Pak Nurholis, untuk bisa menyampaikan presentasinya tentang LCKH online. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya selesai acara atas materi yang telah disampaikan. Juga teriring doa untuk Pak Kasubag TU, semoga semakin sehat. Amin. Amin. Kemudian untuk kegiatan berikutnya adalah sosialisasi dan pemaparan materi terkait dengan LCHK online yang akan disampaikan oleh Kasubag Ortala dan Hukum Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah kepada Bapak Haji Nurholis Esa. Kami beri waktu secukupnya. Izin Mas Agus. Oke, monggo Pak, kabar. Izin Pak Nurholis ya, sebelum panjenengan memaparkan, izin tadi Kasubag Ortala KUB, bukan hukum. Memang pakar hukum KUB, tapi pakar hukum. Jadi borongan apa aja sudah dikerjakan beliau nih. Ya, oke. Sebelum Pak Nurholis ya sekedap, jadi saya matur sedikit lagi. Tadi disampaikan oleh Pak Aziz Leres itu bahwa kita harus melakukan LCKH, tapi jangan terus dijadikan beban. Tentu nanti akan ada beberapa kami dari Kanwil, tim Kanwil nanti akan membantu panjenengan semua. Tidak perlu nanti pokoknya kita kasih semuanya, terus kita bimbing semuanya. Intinya setiap hari nanti kita akan melaporkan aktivitas kita sehari-hari sebagai ASN yang katakanlah setiap bulan digaji oleh negara. Nah, arahan Pak Kambil buat kami juga seperti itu, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita itu kan diberi kemuliaan. Wah, gagah banget ya, jadi Kabag TU gagah gitu kan. Jangan yang jadi kepala madrasah, yang jadi guru, yang jadi tukang kebun itu kan gagah tuh. Yang jadi Kasubag gagah. Insya Allah gagah sebagai Kementerian Agama. Masa COVID kita tiap bulan gajinya turun pasti, insya Allah tidak telat. Meskipun kadang terimanya tidak sesuai yang tertulis, karena udah dipotong sama BRI. Saya sama BRI sama koperasi, tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat. Lah, arahan Pak Kanwil, karena kita diberi kemuliaan, kita dibayar oleh uang negara, maka mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan, yang sudah diterima oleh kita. Jadi gaji kita diambil dari APBN itu dikumpulkan dari pajak rakyat, gitu kan. Kita itu kan rakyat, nah kita yang bayar pajak untuk bayar diri kita. Nah, maka bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkannya? Salah satunya alatnya, kita buatkan alat yang paling sederhana menggunakan LCKH online yang nanti akan dijelaskan Pak Nurholis. Jadi tidak usah jadi beban, tidak usah gelisah, nggak usah. Nanti akan kita carikan trik-triknya bagaimana. Saat ini yang diperlukan adalah ada dokumen laporan kerja saja. Idealnya adalah nanti dari SKP, itu nanti kita kerjakan SKP itu seperti perjanjian kerja kita. Target setahun kita melakukan apa. Tapi berikutnya setiap hari kita akan melakukan laporan sehari-hari. Yang bikin surat, yang bikin jadwal mengajar, ya bikin jadwal mengajar, yang menyiapkan bahan ini menyiapkan, yang nanti di KUA mencatat pendaftaran nikah ya dilakukan apa aktivitas semuanya. Nah, maka ketika kita sudah mengisi itu semua, itu di akhir tahun itu harapannya kalau idealnya nih, nanti di akhir tahun kita sudah tidak perlu membuat DP3. Karena apa? Data-data yang ada itu nanti akan terakumulasi, nanti menjadi ada nilai prestasi, ada perilaku. Jadi yang dulu namanya DP3 itu idealnya ketika kita sudah linear. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita itu belum ideal sekali. Dalam artian kita membuat perjanjian kerja berdasarkan Renstra. Renstra-nya tidak nyambung dengan DIPA. Kita pusing lagi, jangan pusing, udah kerjakan yang bisa kita kerjakan. Lah, maka untuk LCKH yang akan disampaikan oleh Pak Nurholis, nanti kita cari yang paling sederhana. Kalau kita tidak punya SKP yang bagus atau belum punya yang bagus,
Udah yang penting ada, kalaupun bingung nggak ada cantolannya, nanti diarahkan Pak ditulis saja di SKP-nya, kegiatan cukup satu misalnya, melaksanakan perintah pimpinan, melaksanakan perintah pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. Lah itu aja rumahnya. Lah nanti kegiatan sehari-harinya, nyantolnya itu di situ kegiatan. Nanti kan ada pilihan, nanti dijelaskan. Jadi yang sehari-hari misalnya membuat surat ya laporkan, membuat surat cantolannya adalah itu. Berapa volumenya dan sebagainya. Itu nanti di syarat teknisnya akan disampaikan. Terus ketika sama sekali tidak ada aktivitas daripada bingung, maka panjenengan isi cukup standarnya adalah 3 hal. Satu adalah ditulis. Panjenengan hanya menulis melakukan presensi, kehadiran, dan kepulangan. 1. Yang kedua, berkoordinasi dengan atasan atau rekan sekerja. Jadi kalau panjenengan staf mungkin nelpon Mas Agus, gimana nih? Nah itu berarti koordinasi dengan rekan sekerja. Tapi ketika Mas Agus nelpon Pak Aziz, Pak ini, nah itu namanya adalah koordinasi dengan pimpinan. Yang ketiga, itu hanya menuliskan membuat laporan kinerja harian. Udah 3 hal itu ketika kita tidak punya aktivitas yang lain. Kira-kira itu. Tapi kalau kita punya aktivitas yang lain, sebenarnya cukup ditulis yang aktivitasnya saja. Jadi itulah nanti di dalam aplikasi ini nanti ada kalau panjenengan WFH, jadi semua aktivitas sehari-hari nanti akan terekam dalam 2 file, dua format. Kalau jenengan adalah WFH, maka akan muncul di WFH-nya kinerja yang kita kerjakan hari ini, dan di situ ada pernyataannya, sudah standar, panjenengan nggak usah bingung. Tapi kalau kita WFH, ya sudah ada juga formnya. Ada sama. Yang kita kerjakan sama, hanya formnya adalah form WFO, kira-kira itu. Jadi panjenengan udah nggak usah pusing-pusing, lah tinggal nanti pada saat menyusun profilnya, itu menjelaskan atasannya siapa. Yang nanti satpam, misalnya di sini ada satpam atau pramubakti, itu isinya itu aja. SKP-nya melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh pimpinan, baik tertulis maupun lisan. Itu aja rumahnya. Yang lainnya tentu salah. Nah harapannya nanti setiap hari pasti ada laporannya. Kenapa kita batasi sampai jam 9? Supaya pimpinan kita bisa melihat kinerja kita. Karena ketika sampai, sebenarnya bisa sampai jam 12. Cuma jam 12 nanti kasihan pimpinan kita ngeceknya setelah jam 12. Waktunya tidur, kita waktunya istirahat. Nah, kalaupun tidak sempat, tidak jadi ya, kita bisa jadi misalnya besok diulang. Ketika kemarin kita belum ngisi, bisa nanti mundur. Ada nanti triknya sama Pak Nurlis. Jadi jadikan alat ini, kita kenali, kita ajak bareng-bareng untuk menjalankan kehidupan ini, masa pandemi ini, dengan senang hati, jangan menjadi beban. Gitu. Ini tidak ngurangi tukinya, tidak ngurangi gajinya, enggak. Kita mau mulai belajar aja. Belajar mempertanggungjawabkan apa yang kita terima. Gaji tukin yang kita terima, salah satunya kita hanya diminta oleh pemerintah melaporkan bahwa ini laporan kerjanya. Paling kecil, paling rendahnya di situ. Nah, tuntutan ini mudah-mudahan nanti bisa main Pak Nurholis. Jadi terima kasih pada kawan-kawan yang di Cilacap ini, kepala madrasah, guru madrasah, kepala KUA, mungkin semua pegawai fungsional maupun struktural. Alhamdulillah kita harus bangun. Cilacap kudu maju. Nah, saya bocah Plasen, kira-kira itu kan. Bapak Ibu saya lahir di Cilacap, mungkin ya sama-sama orang Cilacap lah. Ya Pak Nurholis, jangan aja ngisi ini dari bocah Cilacap, kira-kira kan. Itu saya biasa dengan Pak Imam, dengan Pak teman-teman itu, cah Cilacap aja ngisi ini, itu kan. Mantesin lah, kalau lagi dipercaya jadi kabak TU ya, bikin kebermanfaatan. Tapi jangan merugikan, jangan cuma gembelang-gembelang tok, bocah Cilacap, gembelengan. Jangan kabak TU, Cilacap tampil beda tapi tidak merugikan, kira-kira itu. Cari kebermanfaatan, semangat yang mungkin di daya luhur dan sebagainya, itu tetap semangat saja di masa seperti ini. Kalaupun lagi pas nggak enak, cari orang-orang yang di bawah kita yang paling tidak enak. Saya ketika saya jadi kabak TU pas merasa lagi tidak enak, saya mikirin waktu saya jadi kenek bego di Kisik situ kan, di Adipala di sana saya ngerukin pasir di tengah pinggir laut itu kan. Saya bersyukur alhamdulillah sekarang jadi kabak TU.
Gitu. Adipala. Iya, Adipala Pak. Itu Adipala Ngidul itu dulu. Saya ngerukin pasir. Adipala hadir. Iya. Saya bikin jembatan kereta api di Sitinggil. Oh, Sitinggil. Nah, yang Sitinggil nih, saya kan ada jembatan pasar. Saya bikin jembatan kereta api di situ. 6 bulan saya di situ jadi kena bego pagi-pagi bersihin begalah. Tentu saya harus bersyukur yang kayak gini lah. Panjenengan sekarang Sita itu lagi diberi kemuliaan jadi PNS. Amin, amin. Kalau dulu saya tidak ke proyek, saya tidak dibayar. Lah sekarang saya di rumah tidur aja, yang penting absen dibayar. Oke, jadi itulah kita harus tetap bahagia karena kebahagiaan ini nanti menjadikan imun kita lebih cepat, lebih sehat. Kira-kira itu, jangan jadikan beban. Udahlah bismillah lah yang kita lagi diberi amanah, mudah-mudahan kebermanfaatan. Lah, aplikasi ini Bapak Ibu nanti akan saya terapkan seluruh Kemenang. Tim-tim kami yang bangun, nanti kalau sudah dibangun, saya harus pastikan di Jawa Tengah itu jalan dulu. Supaya dapat keberkahan gitu kan. Dan nanti kalau di Jawa Tengah sudah oke, akan saya bawa ke Jakarta biar diterapkan seluruh Indonesia. Agar semua pegawai negeri yang ada di Kementerian Agama itu bisa menggunakan aplikasi itu, mudah-mudahan dipermudah dalam melaporkan kinerjanya, terus bersyukur, alhamdulillah ya Allah gajinya utuh, orang dipotong, gitu kan. Maka Gusti Allah akan memberikan sebagian keberkahannya buat saya dan teman-teman. Termasuk panjenengan nanti yang ketika bisa menerima dengan baik, kalau ada yang kekurangan, komunikasikan dengan kami. Kalau ada yang tidak pas, telepon kami. Bisa telepon saya, bisa nanti Pak Nurholis. Pokoknya kita cari bahwa inilah yang terbaik saat ini di Jawa Tengah. Jangan bayangkan menggunakan si Eka yang ada di Biro Kepegawaian. Kalau itu lebih baik, kita pakai itu. Tapi kalau si Eka tidak lebih baik, kita pastikan di Jawa Tengah pakai LCKH online-nya Jawa Tengah. Kita harus majeng Bapak Ibu sekalian, majeng, moderat, akuntabel, jernih, ngayomi. Tapi kita nggak bisa kerja sendiri. Kita harus majeng, sareng. Jadi kita harus maju bareng-bareng. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Makasih Mas Agus, studionya hebat itu. Kanwil belum punya, itu kan. Nanti Pak Nur, itu dicontek itu nih. Luar biasa nih Cilacap, kabupaten punya studio. Namanya apa nih? Podcast apa Mas Agus? Apa gambar aja lah. Nah, gambar lumayan sudah ada gambarnya itu kan, keren itu kan. Itu daripada kabak TU gambarnya apa? Gambarnya jendela. Tapi alhamdulillah jendela kantor itu kan, jadi mandan rapi gitu. Kalau jendela rumah ya langka kordene. Ngaten nggih, saya kira itu. Terima kasih, sukses, semangat. ZI-nya terus jalan sudah. ZI terus ditata dengan baik. Nanti kita siapkan apresiasi-apresiasi di tingkat Kanwil. Saya semalam sudah komunikasi dengan, adalah di situ yang bisa kita komunikasikan. Bismillah. Saya harus memberikan apresiasi kepada semuanya. Jakarta kalau tidak bisa memberikan nilai yang terbaik buat kita nanti saya akan memberikan penghargaan yang terbaik. Minta tanda tangannya siapa? Penghargaan. Minta tanda tangannya Pak Sekjen. Nanti saya carikan tanda tangan Pak Sekjen. Bismillah ya. Yang penting sehat, kita semangat. Tidak ada dusta di antara kita, jaga kebersamaan, tetap akuntabilitas, integritas kita harus kita jaga, mumpung kita lagi dikasih amanah. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf, terlalu bersemangat itu kan, anu wonge dewek tadi ya, semoni ini kan orang apa-apa. Ya Pak Imam, mohon maaf Pak Imam, sukses, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, lanjut. Silakan. Matur nuwun Pak Kabak TU atas tambahan pencerahannya kepada kami, dan mohon maaf tadi ada kesalahan penyebutan jabatan. Terusnya itu Kasubag Ortala dan KUB, bukan Kasubag Ortala dan Hukum. Baik Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan pagi hari ini, kita lanjutkan untuk kegiatan selanjutnya, sosialisasi LCHK online yang akan disampaikan oleh Bapak Nurholis, Kasubag Ortala dan KUB Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Kepada Bapak Haji Nurholis SH, kami beri waktu secukupnya. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widodong Tien. Alhamdulillah pada pagi ini yang kami hormati Bapak Kepala Bagian Tata Usaha Pak Fajar Hadi Nugroho. Beliau memang motivator sekali, Pak. Nggih, motivator. Jadi saya mau pensiun kurang 3 tahun itu jadi semangat lagi. Benarnya kemarin sudah belerek gitu. Karena ditaruh di kemasjidan. Katanya, singkatannya Jamesbon gitu. Penjaga masjid dan kebun. Nah, yang kami hormati Pak Kan Kemenak Kabupaten Cilacap Pak Tobroni. Ini sahabat juga saudara. Ini punya riwayat yang mengesankan. Kalau saya dengan Pak Tobroni mulai pembangunan Insan Cendekia yang berdarah-darah kayak gitu sampai dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang menjadikan Kementerian Agama menjadi lebih baik lagi. Matur sangat Pak Tobroni. Dan yang kami hormati Pak Kasubag TU Pak Ayis. Luar biasa beliau di dalam melaksanakan tugas pokok fungsi di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Sampai dengan sekarang berposisi Kemenak Cilacap menjadi zona integritas memasuki tahap yang ketiga penilaian dari Menpan RB. Mudah-mudahan nanti lancar semuanya. Amin. Dari integritas Kemenak se-Jawa Tengah, termasuk Kanwil dan Tigaman. Ini memang tadi malam juga saya Pak Ayis cuma rasan-rasan saja Pak. Jam berapa Pak Ayis? Jam 21.34 kayaknya. Itu saya ingat. Oke, Pak, ini kok ada gini katanya dengan LCKH yang dari pusat, kita baru bangun Pak. Nah besok pagi kita juga Zoom meeting ya sudah. Pak Kabag diaturi untuk ikut Zoom sama teman-teman di Hortala. Nah ini akhirnya terrealisasi. Alhamdulillah bisa ketemu semua. Nanti kemungkinan ada manfaat dari kegiatan ini. Selanjutnya yang kami hormati Kepala KUA, Kepala Madrasah, juga Bapak Ibu sekalian yang mengikuti Zoom meeting pada pagi hari ini. Alhamdulillah diberi kesehatan, masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa bertemu, bermuajahah dalam acara Zoom meeting kali ini, dan semoga semuanya diberi kesehatan. Amin. Saya sendiri juga nurunin Pak Imam ini, baru lepas dari lulus isoman. Cuman isoman saya itu karena tracing aja, karena yang kena anak saya ikut di karantina aja. Itu ya Alhamdulillah diizinkan Pak Kabag. Saya sudah matur Pak Kabag, Pak saya kerja Pak enggak usah, saya perintahkan untuk WFH ya sudah. Saya WFH. Itu terima kasih Pak Kabag memberikan saya WFH sambil juga bisa istirahat sebentar di rumah gitu. Walaupun ya tetap pekerjaan berjalan semua. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kebetulan pagi hari ini saya juga nyambium 3 lokasi di Cilacap ini. Yang satunya FGD Riset SPKU Pembangunan Zona Integritas Kemenak, yang satunya dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan pemantauan orang asing. Gitu. Jadi ini 3 laptop menyala semua tapi tidak apa-apa. Saya minta mohon waktu nanti sedikit bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian karena harus saya berbagi dengan Zoom yang lain agar bisa kita laksanakan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, beberapa hal mungkin yang tadi sudah diutarakan Pak Kabag memang itu menjadi solusi kita terkait dengan keadaan di saat ini. Terkait dengan PPKM darurat juga termasuk penyebaran COVID yang memang secara stimulan itu secara masif itu bertambah terus dari hari ke hari. Moga ini menjadi jembatan dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa melaksanakan tugas pokok fungsi di Kementerian Agama dengan baik. Pramila berkaca dari itu kemarin sebenarnya untuk LCKH online ini menjadi tugas pokok di kepegawaian, tapi dari teman-teman Hortala itu membantu menjembatani, karena kemungkinan di teman-teman kepegawaian sudah sibuk sekali, teman-teman Hortala bisa menjembatani dan ini bisa terrealisasi, dan sekarang baru dilaksanakan atau dipergunakan di teman-teman Kanwil, dan ada beberapa evaluasi kemarin terkait dengan pelaksanaan LCK online
tidak menutup kemungkinan memang tadi yang sudah diutarakan Pak Kabak, LCKH online ini akan sampai juga pada Kemenak Kabupaten Kota seluruh Jawa Tengah. Cuman waktunya memang kita menunggu dawuhipun Pak Kakanwil dengan Pak Kabak untuk bisa mensosialisasikan semuanya. Arahannya mungkin nanti berjenjang Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti sementara yang akan kita uji cobakan pada Pak Kankemenak Rumyin ya yang di 3 kabupaten kota. Dan ini hari tadi kita sudah berusaha melakukan pengumpulan seluruh SKP kabupaten kota yang untuk Kankemenak. Mungkin beberapa contoh aja sebagai barometernya. Nanti akan kita persamakan, akan kita jadikan template Bapak Ibu sekalian. Template pilihan di SKP itu sebagai awal kita mau mengisi LCKH harus masuk pada template di SKP. Baru bisa masuk pada pengisian laporan capaian kinerja hariannya atau LCKH. Pramilo, beberapa hal memang untuk menjembatani yang sudah diterangkan Pak Kabak bahwasannya antara Renstra, Perkin dan lain-lain itu tidak nyambung. Memang betul Pak, harusnya Kementerian Agama itu melaksanakan pembuatan Renstra terlebih dulu sebelum tahun anggaran itu berjalan. Baru setelah itu disusun menjadi Krisna. Krisna itu pilihan atau template yang ada di rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga atau RKKL atau DIPA di sana. Setelah itu pilihan itu baru masuk dituangkan menjadi DIPA, DIPA ditarik menjadi Perkin, perjanjian kinerjanya, baru masuk kepada hal-hal kecil lainnya semacam untuk LCKH dan lain-lain. Pramilo, rumah besar kita sebenarnya kemarin di LCKH online ini mulai dari LCKH, LCKB sampai SKP. Nanti terintegrasi semuanya, sampai dengan nanti kita ada rumah besar namanya Anjab dan APK-nya di sana. Jadi semuanya akan terstruktur, kita juga lebih mudah mengimplementasikan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang ada di TUSI kita. Bapak Ibu sekalian kami hormati, memang berkaca dari kesulitan kita tiap tahun untuk membuat LCKH maupun LCKB maupun laporan akhir dari sasaran kinerja pegawai tiap tahunnya, kita berasumsi kemarin bagaimana kalau kita membuat atau membantu memudahkan LCKH itu kita online-kan atau kita buat aplikasi. Karena melihat si Eka ini kebanyakan teman-teman juga merasa kesulitan mengisinya dan sekarang ini posisinya juga mati suri si Eka. Maka kita jembatani ini kalau memang ini bisa berhasil kita laksanakan di Jawa Tengah, tidak menutup kemungkinan mungkin Pak Kabak akan memberikan LCKH ini pada teman-teman yang ada di pusat untuk bisa digunakan seluruh Indonesia. Tapi sebelum kita berikan ke sana, kita matangkan dulu yang ada di Jawa Tengah bisa terrealisasi, bisa dilaksanakan juga nanti juga terkait pengisian dan lain-lain sudah mencapai tataran yang paling bawah sendiri. Pramilo, untuk mempercepat pelaporan ada beberapa akses yang kita berikan kepada LCKH online ini, terutama akses yang ada di tingkat pimpinan, Pak. Semuanya Pak Kasubag TU nanti bisa melihat akses yang ada di bawahannya. Bawahannya itu sudah mengisi tiap hari, bisa dipirsani di dalam akses yang ada di LCKH online-nya pimpinan. Di situ bisa melihat JFU-JFU-nya atau bawahannya sudah mengisi apa belum, kelihatan Pak, tanpa menanyakan kepada stafnya. Jadi istilahnya itu ruang intip pimpinan untuk melihat kinerja daripada bawahan. Itu sebaliknya nanti juga Pak Kankemenak akan bisa melihat kinerja daripada bawahnya. Pak Kasih-kasihnya, Pak Kasubag TU sudah mengerjakan LCK apa belum di situ. Itu akhirnya secara bertahap bisa terpantau dan Pak Kankemenak akan melamporkan juga LCKH pada Pak Kakanwil, dan Pak Kakanwil di sini juga bisa melihat kinerja daripada Pak Kankemenak Kabupaten Kota. Itu secara berjenjang Bapak Ibu sekalian terkait dengan LCKH online. Yang utama Bapak Ibu sekalian, memang antara LCKH, LCKB dan SKP nanti
secara stimulan akan terintegrasi menjadi satu. Bermula dengan satu ngetik satu kali itu sudah masuk di laporan capaian kinerja bulanan sampai dengan nanti di akhir tahun. Itu sudah satu kali input data di dalam LCKH. Terus yang lain terkait dengan LCKH ini, pelaporannya memang kan belum ada tanda tangan pimpinan sebelum dilaporkan, masih bersifat manual tanda tangannya nanti, jadi baru dicetak baru bisa ditandatangani. Tapi kalau panjenengan tidak sempat semacam ini karena keadaan WFH, itu ada menu-menu yang bisa dikirim bahwa LCKH itu nanti di situ ada menu bisa dijadikan PDF. Setelah di PDF kita masukkan ke dalam WA, pilihan WA di situ bisa kita kirim kepada atasan langsung kita. Jadi kita tidak usah ngirim berkas, tapi sudah berupa softfile kepada pimpinan kita. Kalau besok kita sudah bisa masuk secara normal, baru kita print, kita suun ke asmanan kepada pimpinan kita yang ada di Kemenag Kota se-Jawa Tengah, atau memang di Kemenag yang kita tempat kita bekerja. Itu yang kami lakukan agar mempermudah pelaporan kita kepada atasan, walaupun secara tidak langsung atasan itu sudah bisa melihat kinerja kita dan bisa memperoleh hasil daripada capaian kinerja kita tiap harinya. Rencana ke depan Bapak Ibu sekalian, LCKH ini kalau memang nanti bisa berhasil, akan kita daftarkan juga untuk tanda tangan pimpinan berupa tanda tangan digital. Jadi kalau memang pimpinan sudah menyetujui dengan kinerja bawahannya, dia bisa langsung tanda tangan di dalam LCKH-nya bawahan itu. Itu yang nanti termasuk nanti berjenjang sampai dengan Pak Kankemenak sampai dengan Pak Kanwil. Itu beberapa hal yang sebagai stressing awal Bapak Ibu sekalian. Mungkin Mas Agus bisa ditampilkan sebentar aja tutorialnya, Mas. Oke. Saya kebetulan tadi malam tidak sempat, ini tutorialnya Bapak Ibu sekalian, memang tidak ada suaranya, nyun sewu. Jadi laporan capaian kinerja ini berbasis online. Ini masuknya di Simbok, sistem informasi manajemen berbasis online pada Kementerian Agama. Ini memang yang kita ciptakan dan ini nyantol pada web yang ada di Kanwil. Nanti mungkin kita bantu juga webnya, semuanya kita candarkan dari Kanwil, seluruh Kemenag Kabupaten Kota seluruh Jawa Tengah di 35 kabupaten agar lebih irit, Pak. Walaupun nanti secara supporting webnya, kalau memang kita terlalu banyak, kita bisa nanti kolaborasi dengan teman-teman kabupaten kota. Lanjut, Mas. Nah, ini kok langkahnya, Bapak Ibu sekalian. Langkah pertama ini kita klik laman di jateng.kemenag.go.id. Terus pilih menu Simbok, menu paling kanan, itu langkah yang pertama. Untuk langkah yang keduanya nanti loginnya itu pakai NIP masing-masing ASN atau JF2 atau JFP ya, JFT di situ. Untuk yang pramubakti itu nanti pakai loginnya NIK, Pak. Nomor induk kepegawaian, nomor induk kependudukan, Passwordnya sama semuanya, sementara kita persamakan 1, 2, 3 sampai dengan 8 untuk passwordnya. Lajeng untuk langkah yang ketiga baru kita input SKP. Ini kemarin memang kita belum sempurna betul Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya kalau ini kita kemarin punya waktu yang agak panjang, input SKP ini kita bisa sesuaikan dengan PMA 19 sebenarnya. Tapi kalau memang kita kesulitan, coba di formulasikan PMA 19 dengan TUSI yang ada. Kalau memang tidak masuk pada PMA 19, ya menjadi tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan. Bentar, Mas. Nah, ini langkah tadi, Bapak Ibu sekalian.
loginnya nggih, username-nya NIP, terus lajeng kalau ASN non ASN itu NIK, nomor induk kependudukannya, passwordnya sama, baru kemudian klik di bawah itu ada sign in. Baru masuk seperti tampilan simbok semacam ini. Ini tampilannya simbok tadi setelah kita masuk, itu baru masuk pada langkah selanjutnya. Turun lagi Mas Agus. Nah ini setelah itu muncul ini Pak, selamat login berhasil, silakan melanjutkan ke pekerjaan. Kita enter aja, oke, klik di sini oke, klik. Baru masuk ada tampilan yang di bawahnya ini. Baru ini kita klik di lengkapi profil, Pak. Lengkapi profil. Di lengkapi profil ini, turun lagi Mas Agus, lanjut. Ada selamat, lajeng ini profilnya, lanjut Mas Agus. Ya, ini cek profil. Kita harus mengisi profilnya dulu Pak, sebagai cantolannya. Karena apa? Profil ini akan memisahkan satu sama lain pegawai yang ada di seluruh kantor kita. Kita contohkan ini ada Mas Hamid, NIP-nya sekian-sekian, nama Mas Hamid, terus tempat tanggal lahir, jenis kelamin, lajeng pangkat, golongan, jabatannya. Dan di jenis kelamin ini kita sudah ada pilihan laki-laki perempuan, lajeng untuk pangkat golongan sudah ada pilihan di samping kanan itu bisa pilih Bapak Ibu sekalian. Lajeng jabatan juga kita bisa pilih. Ini kita sudah sesuaikan dengan simpek. Jadi kalau ini salah berarti simpek kita salah. Jadi kita sudah sesuaikan dengan simpek yang ada. Kalau isian di sini salah, berarti simpek kita ada yang salah. Itu aja patokannya. Terus yang lanjutnya unit kerja, baru atasan langsung Pak. Di atasan langsung ini ada pilihan nanti. Beberapa pilihan atasan langsung kita, semuanya dari Pak Yis. Itu nanti atasan langsungnya Pak Tobroni. Atau kemungkinan kasih-kasih nanti atasan langsungnya siapa udah. Pak Tobroni juga ada di situ. Termasuk sampai dengan CFT yang ada di bawah. Lanjut Mas Agus. Nah, ini langkah pertama input SKP Bapak Ibu sekalian. Kita pilih lamanya, itu ada di tampilannya input SKP. Itu diklik ya sebelah kiri, kotak putih itu. Baru kita masuk ke tahun yang di Kisahnya sekarang tahun 2021 udah klik 2021 di situ ada tahun-tahunnya, terus baru kita tampilkan muncul data SKP Pak, dan data SKP ini kalau kita mulai masuk kita klik atau input itu masuk data input yang hijau itu, yang hijau ini, nah itu masuk. Baru nanti muncul tampilan yang ada di sebelahnya, Bapak Ibu sekalian. Sebelum masuk di situ, panjenengan harus ngeklik dulu di fasilitas tambah di daftar sasaran kinerja pegawai yang warnanya hijau. Ada tambahnya itu, ada tulisan tambah. Akan muncul di input SKP-nya. Di situ ada kegiatan. Kegiatan-kegiatan apa yang mau dimunculkan Bapak Ibu sekalian, disesuaikan aja dengan PMA 19. Kalau jenengan sulit sama sekali, dilihat dari SKP panjenengan yang tahun lalu. Masukkan aja entry semuanya. Entry masuk satu, tapi ini satu persatu Bapak Ibu sekalian. Satu persatu cara inputnya, kegiatannya apa, lajeng apa targetnya itu berapa, semuanya target kita di dalam semuanya. Contohnya kegiatan melakukan rapat istilahnya. Untuk targetnya berapa? 1 tahun, semuanya kita beri 100, 100. Terus satuan kegiatan, target ini target tadi diisi ya Bapak, target tadi diisi
itu terkait input outputnya, mungkin kegiatan ini terlaksananya apa ya, mungkin terlaksananya atau terikutinya rapat koordinasi apa nggih. Lajeng nanti satuannya kegiatan itu berapa, satuan kegiatannya nanti diisi 1 semuanya. Lajeng jenis kegiatannya tugas jabatan nggih. Itu ada 2 pilihan, tugas jabatan atau tugas yang lain yang diberikan oleh pimpinan. Itu pilihannya ada 2. Terusan yang di bawahnya waktu yang diselesaikan itu biasanya kita ambil 12 bulan nggih, karena 1 tahun. Kalau yang ini persentase Pak, persentasenya rata-rata itu kalau 1 tahun biasanya 100 akumulasinya. Lajeng kalau memang itu JFT, kalau itu merupakan angka kredit, berikan angka kredit di situ. Nggih. Berapa yang angka kredit terkait dengan mengikuti rapat tersebut. Lajeng yaitu tahun, yang terakhir itu data SKP-nya, nggih. Lajeng baru diklik simpan Pak, yang hijau di bawah kanan sendiri. Itu untuk pengisian sasaran kinerja pegawainya. Lajeng langkah kedua, lanjut Mas Agus. Ini input LCKH-nya Bapak Ibu sekalian. Itu kita pilih di laman nggih. Nanti home lagi muncul di sini, nanti kita pilih input LCKH yang sebelah kiri atas. Itu ada kotaknya, diklik di situ aja. Nanti akan muncul tampilan yang akan muncul seperti di bawahnya Bapak Ibu sekalian. Nanti klik aja, kalau tahunnya 2021 baru diklik tampilannya. Baru nanti akan muncul tampilan yang seperti di bawah pekerjaan harian. Itu kita klik input yang hijau itu. Ya, setelah klik input yang ada di hijau Bapak Ibu sekalian, tapi sebelumnya tadi kita mulai dengan tambah dulu untuk pekerjaan hariannya sebelum ngeklik setelah input baru pekerjaan hariannya, nanti kita klik tambah yang hijau sebelah kanan ini. Setelah itu akan muncul tampilan input LCKH Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa yang di atas sendiri itu ada tanggal, bulan, tahun. Nanti dengan klik itu akan muncul tanggal berapa yang ada di situ, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Semuanya ini tanggal 7, klik tanggal 7. Kalau memang jenengan mau input bulan sebelumnya, bulan Juni, nanti di situ ada panah ke atas sama turun. Kalau turun itu menambah, yang ke atas itu menurun atau sebelum bulan tersebut. Itu disesuaikan aja, monggo nanti mau ngisi bulan apa, tanggal berapa, sudah bisa ada pilihan di dalamnya. Terus kegiatannya, kegiatannya apa Bapak Ibu sekalian, seperti tadi mungkin melaksanakan atau mengikuti rapat, lajeng urean. Ini pilihan kegiatan ini ada di pilihan di dalam SKP-nya Pak, SKP tadi. Jadi ini ada pilihan karena panjenengan sudah menginput SKP yang pertama, maka di situ ada template pilihan. Itu baru kita pilih jadek, selesai masuk, baru itu di ureannya mengikuti rapat koordinasi apa, outputnya berapa, lajeng realisasinya berapa. Baru itu setelah itu disimpan Pak, jangan lupa simpan di bawah sendiri pojok bawah kanan itu ada tulisan simpan. Ya nanti langsung itu terekod atau terekam di dalam LCKH kita. Lanjut Mas Agus. Ini langkah yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Ini kalau kita mau cetak LCKH-nya. Di sini ada menu di pojok kanan, pojok kiri atas, itu menu cetaknya Bapak Ibu, cetak print. Kalau dalam posisi sekarang kita lihat, karena
kita dalam posisi WFH, kita pilih pernyataan WFH secara online. Karena LCKH harian yang WFO dengan WFH tidak sama Bapak Ibu sekalian. Kalau WFH itu tidak work from office, itu tidak memakai surat pernyataan. Tapi kalau yang di WFH work from home itu ada surat pernyataannya. Jadi nanti semacam contoh yang ada di kanan ini yang WFH. Habis itu Bapak Ibu sekalian kalau mau mencetak itu di tampilan di bawah yang paling kiri bawah itu nanti ada menu pengisian tanggalnya Bapak Ibu sekalian, baru diklik tampilannya akan muncul tampilan yang ada di sebelah kanan atas itu. Setelah muncul laporan capaian harian, kemudian diklik tombol cetak dan pilih printer PDF-nya Pak. Kalau jenengan tidak mau cetak, tadi yang saya utarakan, mau langsung kirim kepada atasan langsung, itu bisa ada menu PDF Pak. Menu PDF. Menu PDF itu masukkan ke dalam dokumen atau apa, masuk di situ pilih BA, kalau masuk ada BA webnya di dalamnya, langsung kirim kepada pimpinan. Jadi laporan panjenengan sudah masuk kepada pimpinan, walaupun kita tidak mengirimkan lewat BA, kita secara otomatis bisa terlihat oleh pimpinan kita bahwa kita sudah melakukan pengisian LCKH online itu. Maka dari itu kalau tanpa kita melaporkan, kita sudah bisa melihat bahwasanya LCKH ini terlihat oleh pimpinan yang ada di bawahnya. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang dilihat, jadi nanti dipisahkan antara WFO dan WFH, dan tampilannya kalau WFH semacam ini Bapak Ibu sekalian. Nanti monggo Mas Agus teman-teman diberi share tutorial ini. Ini kemarin kita kerjain karena tutorial dengan teman-teman waktunya dadak Pak, cuman semalam saja baru kita langsung berikan kepada teman-teman yang ada di Kanwil untuk dilaksanakan. Lanjut Mas Agus. Nah, sebelum terakhir Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan cetak LCKH muncul tanggal di bawahnya, nanti coba Mas Agus naik sedikit Mas. Ini di dalam menu seperti yang ada di sebelah kanan bawah itu, nanti ada pilihan Bapak Ibu sekalian di bawah sendiri. Itu yang pojok kanan, nanti di situ ada menu yang ada di header dan footer. Itu ada centangnya dihilangi nanti. Setelah itu tidak akan muncul tanggal yang ada di dalam LCKH panjenengan. Biasanya, ini LCKH tanggal 7, kok dicetak tanggal 9. Nah itu untuk menghilangkan itu bisa pakai penghilangan yang ada di footer maupun header yang ada di fasilitas paling bawah di dalamnya. Gitu. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian, bawain sedikit Mas Agus. Yang kami sampaikan, jika ini butuh bantuan Bapak Ibu sekalian nanti kita bisa dampingi. Tapi ini bisa nomor WA-nya Mas Hamid untuk bisa dibantu, karena Mas Hamid ini juga yang kami pasrahi untuk teknisnya pembuatan LCKH dengan teman-teman. Termasuk nanti kalau ada konsultasi di teman-teman daerah, kalau sudah diberlakukan bisa komunikasi lebih lanjut. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, sementara memang ini pengenalan dulu untuk panjenengan. Insya Allah mungkin dalam jangka waktu dekat akan kita uji cobakan dulu untuk Pak Kan Kemenak. Setelah Pak Kan Kemenak berhasil, mungkin 2-3 hari baru kita luncurkan lagi untuk seluruh ASN di Kementerian Agama Kabupaten Kota seluruh Jawa Tengah. Ngaten Mas Agus dari kami, saya terima kasih sekali secara singkat menguraikan untuk LCKH online ini, karena memang beberapa hal masih menjadi evaluasi dari kita kemarin terkait juga beberapa karakter kata yang ada di output. Itu kan ada teman-teman yang ngetik panjang
Jadi kemarin yang ngetik panjang itu terpotong sedikit, tapi sudah dibenarkan sama teman-teman yang ada di tim kita untuk bisa perpanjang karakter katanya sampai dengan nanti kalimat yang ada di dalam LCKP itu bisa masuk semua. Mungkin ngaten Mas Agus, terima kasih Pak Kasubag juga Pak Kan Kemenak dari kami. Nggih. Nyuwun ngapunten, nanti kalau mengada kesulitan kita akan bisa komunikasi lebih lanjut. Akhir kalam, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih Bapak Kasubag Kortala dan KUP yang telah memberikan paparan, pengenalan, materi, sosialisasi penggunaan LCHK online kepada kami. Semoga ke depan nanti ada pelatihan khusus untuk memperlancar dalam pengisian LCKH online kepada ASN kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Sebelum acara ini kami tutup, mungkin ada satu atau dua penanya yang mau bertanya kepada narasumber. Kami persilakan sebutkan nama dan satkernya. Cukup pada kesempatan kali ini penanya tutorialnya saja Mas Agus nanti di-share. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Mas Agus? Yeah. Mas Agus, Mas. Ya, nah itu kalau sekarang Mas Hamid menambahkan itu Mas Agus. Kemenak. Silakan Mas Hamid. Bapak Ibu, ini kalau untuk kepala kantor Kemenak 35 Kemenak ini sampai sekarang sudah dari kemarin itu sudah bisa melaporkan laporan harian itu lewat aplikasi Simbok itu, Mas. Jadi sementara ini baru emang bro ini sugeng Pak. Jadi sudah bisa ngisinya lewat itu, Pak. Jadi jenengan nggak usah kirim PDF-nya pun itu Pak Kanwil sudah bisa melihat kinerja hariannya jenengan real time sifatnya. Kalau untuk ini saya jawab ini yang ini bisa mendaftar mengaplikasi paparkan cara bagaimana. Kita sudah share di ini juga untuk format Excel-nya Pak di Ortala. Mas Agus mungkin sudah menerima itu ya Mas ya. Jadi yang mau mengajukan nanti ngirim permohonan dan ngisi database-nya nanti berupa Excel-nya itu nanti disampaikan juga Excel-nya melalui masing-masing admin di kabupaten aja nanti dikoordinir Mas Agus nanti ke Cilacap. Mulai nama, nomor, NIP, SN, kalau non nanti NIK gitu. Formatnya sudah Pak share itu di Mas Agus. Siap. Itu Pak. Oke. Terima kasih Mas Hamid atas tambahannya. Ada yang ditanyakan kepada peserta? Mas Agus, setiap nambahin sebentar. Mas Hamid, ini jadi tadi dawuhnya Pak Kabak, kita untuk membuatkan template dulu. Dan hari ini saya sudah mengumpulkan beberapa template SKP Kemenak Kabupaten Kota, sampel untuk 5 kabupaten. Nanti yang sama itu akan kita pilih, itu pekerjaan sama. Nanti setelah itu baru bisa ditempel secara permanen di SKP yang ada di LCKH online, Mas. Jadi itu tadi malam sudah rembukan panjang. Jadi nanti di SKP itu tidak ada hal yang tidak sama. Jadi seluruh pekerjaan SKP-nya akan Kemenak seluruh Jawa Tengah akan sama semua, tidak ada yang berbeda. Itu Mas. Iya Pak. Iya Pak. Itu kan untuk teknis di dalam. Ya Pak. Menanggapi itu kan nanti untuk teknis di dalamnya, sedangkan untuk database yang kita butuhkan itu formnya di Mas Agus ya Mas ya, terdiri dari kayak nomor, nama, itu untuk database-nya untuk nanti untuk bisa login pegawainya Pak. Kalau masalah SKP-nya itu kan nanti untuk teknis di dalamnya supaya serempak yang saya sampaikan itu ini. Termasuk daftar pegawai seluruh Cilacap ya Mas Agus. Oke ya. Nanti kita sampaikan. Mau PNS maupun non PNS, jadi sampai dengan cleaning, satpam, security itu semuanya bisa masuk karena mereka kan tetap kerja juga.
gitu Pak. Siap. Demikian Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sebelum kami tutup? Nanti untuk materi pada pagi hari ini akan kami share di grup masing-masing peserta. Nanti saya share materi yang sudah disampaikan oleh Kasubag TU, Kasubag Ortala dan KUB. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, akan kami tutup. Tidak ada yang ditanyakan, nggih, dari peserta, nggih? Cukup. Oke, ya. Mas Agus. Ya, Mas Agus. Sebelum ditutup, Mas Agus. Ya. Mas Agus. Monggo. Halo. Ya, Mas. Sebelum ditutup, mungkin kami ingatkan kembali bahwa nginput capaian kinerja melalui aplikasi SIPKA itu akan ditutup secara otomatis nanti tanggal 31 Juli. Jadi dimohon untuk semua satker, Kemenak, MAN, dan MTS untuk ngisi capaian kinerja itu sebelum tanggal 31 Juli ini. Karena kalau sudah ditutup itu sudah otomatis, nggak bisa ngisi lagi. Jika ada kendala nanti bisa diagendakan kembali kalau masih ada kesulitan. Atau mungkin dilanjutkan setelah ini khusus untuk madrasah admin-adminnya atau di lain hari monggo diatur aja Mas. Baik Mas Hamid, berarti nanti untuk paling lambat kita sebelum tanggal 31 Juli harus sudah mulai mengisi ya Mas ya. Per 1 Juli. Sebelum 31 Juli. Berarti mulai 1 Juli ya. Ada yang ya Mas, yang penting itu Mas ya, data share juga di grup madrasah juga itu. Yang madrasah itu ada perginya ada 16 sasaran, 27 indikator. Jadi selain ngupload dokumen master itu diupload yang ada tanda tangan, jenengan juga wajib ngisi di kolom IKSK yang input satu persatu itu. Oke. Ya Mas Hamid, nanti kita koordinasikan dengan admin SIPKA-nya Pak Amar nanti untuk pengisian IKSK-nya juga. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, akan kami tutup untuk pertemuan pada siang hari ini. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Dari jam 9 sampai jam 10.59, kami selaku pembawa acara menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini terdapat tutur kata yang kurang sopan dan tidak berkenan. Akhirnya jalan pagi bersandal jepit sambil menatap sang mentari. Rakor virtual di masa COVID, semoga tetap jaga kesehatan diri. Semangat dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak. Izin Pak Aziz. Pak Aziz. Pak kasih semuanya. Monggo Pak Abad. Matur nuwun. Matur nuwun Pak.